Alhamdulillah. Ya, terima kasih pemirsa. Saatnya sekarang kita akan masuk pada kajian kita Kuning Sahih Bukhari, masih bersama dengan guru kita Dr. Ahmad Lutfiatullah. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Dr? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan masuk pada kajian kita. Temanya baru nih. Ya. Kitabnya di kitab Sahih Bukharinya baru, yaitu Kitabul Jum'ah. Ya. Pembahasannya mungkin 3 minggu, 4 minggu ya, 1 bulan gitu. Itu tentang Jumatan. Jumatan dari sisi mana? Dari A sampai Z. Itu mas kita. Ya, walaupun di sini ibu-ibu nanti akan saya perkenalkan, tapi tetap juga ada kaitannya. Ada kaitannya. Mereka kan boleh ke Jumatan? Jawabannya boleh sekarang ya. Boleh Jumatan. Wajib atau enggak? Enggak wajib. Untuk penjelasan detailnya, karena kita kan selalu ketika dijelaskan tuh ada referensinya, ini yang penting. Jadi ketika menjelaskan tidak hanya sekedar katanya. Wah, nanti ibu menjelaskan, boleh toh ternyata. Habis ini rame katanya masjid. Baik. Nah, insya Allah akan membacakan hadis nanti adalah Ustazah Nur Rahmah dan India, ibu-ibu yang sudah hadir di studio dengan busana merah yang luar biasa dari Majelis Taklim Al-Insani Simpruk pimpinan Ibu Hajah Ayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah siap Ibu ya dan juga pemirsa di rumah. Kita tenangkan hati kita akan mulai kajian kita. Namun sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk sama-sama ikut dalam program Ayo Sedekah dengan cara menyampaikan 50.000 per bulan ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri di 7032902493 atau Bank BRI Syariah 10151848888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Nah, ini masih menyangkut apa? Ya, kita ingin mengajak terutama yang sekolah-sekolah menengah pertama di Jakarta atau anaknya sekolah di situ, itu untuk ikut lomba Sirah Nabawiyah. Jadi lomba Sirah Nabawiyah tuh orang boleh, ada yang personalnya pakai HP semuanya pegang. Kita nanya yang susah-susah juga silakan Mas. Ya. Berapa sih tinggi Gua Hira? Ada nggak yang tahu tinggi Gua Hira berapa? Berapa lama Rasulullah tinggal di Gua Hira? Berapa lama Rasulullah ngumpet di Gua Tur ya? Berapa lama? Itu anak-anak bisa jawab pakai HP. Boleh dibantu HP, ada yang kelompok nggak boleh pakai HP. Kan bisa saling bantu. Betul. Dan itu kenapa bisa pakai HP, Dokter? Karena untuk ini, untuk menunjukkan bahwa di HP kita tuh bisa pakai program-program yang baik. Jadi maksudnya sudah diwakafkan kan, sudah diinstal di sana kan, kita udah lama ya mewakafkan program-program yang dibuat oleh PKH Kajian Hadis, diantaranya kan potret pribadi dan kehidupan Rasulullah. Nah, sekarang ini dilombain se-Jakarta tingkat SMP. Kita ngundang 800 hampir 900 sekolah dan pesantren. Ayo yang belum ikutan gitu. Ya, jadi itu kalau dibuat dalam lembaran itu 4.500 halaman. 4.500 halaman, Bu. Bayangin coba setebal apa tuh ya. Iya. Nah, sekarang cuma ada di HP. Luar biasa. Zaman dulu repot begini. Sekarang kemana-mana semuanya ada di sini, Masya Allah. Dan kita juga pengen ngajak ya, yang punya HP. Bapak ibu kan udah punya HP. Ayo mah kita tanya jawab ya. Mah, siapa istri Rasulullah SAW? Khadijah. Cuma satu doang? Enggak. Siapa lagi? Yang terakhir siapa? Maimunah ya, yang kemarin kita baca. Maimunah tuh ponakannya siapa? Ibn Abbas. Semuanya bisa dijawab lewat HP. Ibu yang sebelumnya juga nggak kenal bisa kenal. Iya. Nah, yang ikut ini kemudian apa, Dokter? Ada hadiahnya. Hadiahnya insya Allah gede buat anak-anak sekolah, insya Allah gede, cukup buat beli HP. Ya, jadi tingkatan SMP ya. SMP Sanawiyah. Ya, silakan tuh Bu, daftarnya kemana? Daftarnya ke Pusat Kajian Hadis. Boleh ke www.pusatkajianhadis. Ya, pokoknya kalau yang bermain internet www.pusatkajianhadis sudah bakalan ketemu ya Bu ya. Baik. Silakan Dokter, mungkin akan kita mulai. Satu lagi, kita akan ada seminar juga, seminar tentang Rasulullah, keluarga Rasulullah seperti apa. Itu yang mau ikut keluarga boleh. Awal ini nanti pas bulan Rabiul Awal, pas Maulid Nabi Muhammad SAW. Allah. Kalau seandainya rombongan ibu-ibu gimana, Dokter? Kayak begini nih? Iya, bisa aja.
Oh, bisa. jadi langsung ke sana ya Ya, cuman sekaligus. kadang nginep kita pakai nginep Mas, nginep di pesantren yang baru. Pesantren Cinegara. Ya, jadi yang bagusnya adalah keluarga ya. Keluarga. Bagaimana membentuk keluarga. Jadi jangan ada yang merasa telat. Aduh, dia udah nenek-nenek gitu. Kayaknya terlambat. Tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Silakan, Dokter. Ya, baik kita masuk ke tema kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja berada rahimakumullah. Pagi ini kita akan sambung lagi kajian kita dan babnya baru ya. Bab kitabnya kitab baru, kitab Sahih Bukhari. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu yang kita baca adalah Kitabul Jum'ah. Nah, Kitabul Jum'ah boleh lihat di layar kaca nih kayak begini. Nah, Kitabul Jum'ah, babnya bab apa? Nanti kita minta tolong Ustazah untuk membacanya. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jum'ati. Babun fardil Jum'ati. Iya, kok tadi bacanya bismillahnya 2 kali, Mas? Ya, itu dia. Bismillah yang pertama beliau mulai baca kitab. Ya. Bismillah yang kedua emang di kitab Sahih Bukhari ada bismillahnya. Jadi memang Imam Bukhari mencirikan bahwa setiap awal kitab itu pasti ada bismillahnya. Kalau bab nggak pakai bismillah, tapi kalau kitab baca pakai bismillah. Sambung. Liqaulillahi ta'ala. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'auna ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah wa dzanu bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, Imam Bukhari juga biasanya nih Mas, habis kitab beliau ngambil dalilnya Qur'annya. Dalil Qur'annya mana? Idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau dipanggil untuk sholat Jumat, cepet-cepet datang zikrullah ya, maksudnya datang ke masjid gitu. Wazarul baik, tinggalin tuh gado-gadonya, ulekannya. Gado-gado kan yang jual perempuan. Kalau yang jual perempuan nggak apa-apa, terusin aja. Tapi kalau yang jual abang-abang, tinggalin gitu. Cendolnya tinggalin. Wazarul baik. Ya, kalau yang jual perempuan yang beli laki-laki jangan jual. Nggak boleh gitu. Abang nggak boleh beli, abang harus ke masjid. Empok, Anda beli nih, nggak mau duit, enggak, Anda nggak mau marah sama Allah kan gitu. Anda nggak mau jual, kalau bini abang beli, Anda jual. Tapi kalau abang yang beli, enggak, abang salat Jumat sono lagi. Atau pesan dulu dibungkus. Gitu. Pesan dulu dibungkus boleh, boleh. Kenapa kok kayak begitu? Kenapa kita disuruh Jumatan? Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Cakapan hadir Jumat daripada kita dagang. Dagang untungnya berapa sih? Jumatan untungnya jauh lebih besar daripada dagang. Rugi lah Ustaz, kan lumayan nih 1 jam ya atau setengah jam sholat itu kan bisa berapa nih? Apalagi jam makan siang banyak yang makan. Ketahuilah yang disiapin Allah tuh lebih daripada yang bakal kita dapat. Siapa tahu kita lagi ini tahu-tahu kebakaran ya, bukan dapat, tahu-tahu dirampok, bukan duit yang kita dapat. Tapi kalau ilmu, apa yang disampaikan oleh khatib Jumat, insya Allah berguna baik di dunia maupun di akhirat. Nah, hadisnya seperti apa? Silakan. Qala haddatsana Abu Yamani qala akhbarana Syu'aibun qala haddatsana Abu Nizani Abu Zinad Zinadi ya. Anna Abdul Rahman ibn Hurmuzal A'raja Maula Rabi'at bin Harithi haddathahu annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nahnu akhiruna sabiquna yaumal qiyamati baida annahum utul kitaba min qablina thumma hadha yaumuhumul ladzi furida alaihim fakhtalafu fihi fahadanallahu fannasu lana fihi tabaun al-yahudu khadan wa nasara ba'da khatin. Iya. Ini hadis Rasulullah SAW ini luar biasa Bu ya. Ini menunjukkan keutamaan hari Jumat dan keutamaan orang Islam. Nah, nih. Rasulullah SAW bersabda, nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kita ini dari sisi umur dibanding sama Yahudi dibanding Nasara, kita kan belakangan. Iya.
Kan Yahudi dulu ya, baru Nasoro, baru kita. Akan tapi ntar di akhirat kita duluan, Bu. Kita duluan. Apaan di duluannya? Hasyarnya di duluan, dikumpul dibangkitkannya di duluan, terus dihisapnya duluan, masuk surganya duluan. Jadi kita nih sama orang-orang kafir yang lain tuh, ketika udah begini-begini kita di surga, dia masih di sana gitu. Terus bid'annahum utul kitab min qablina, sekalipun mereka dikasih kitab tuh, dikasih turunin Taurat, Injil tuh sebelum Quran kan? Sebelum Quran. Summa yaumul ladzi furida alaihim fatalau fi. Mereka tuh waktu dikasih Quran banyak sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami menyalahi. Kami nggak patuh. Kami bantah. Tapi kalau umat Islam diperintah harusnya dan kebanyakan bilang adalah sami'na wa ata'na. Ini kehebatan umat Islam sampai sekarang nih. Quran terjaga gak? Terjaga. Terus hadis terjaga gak? Terjaga. Walaupun ada hadis palsu ya. Kita nih sekarang nih ngaji Sahih Bukhari, padahal Rasulullah ngomongnya udah 1400 tahun yang lalu, Mas. Kita sekarang masih kaji. Kita masih bilang, nih bener hadisnya, nih sabda Rasulullah, nih bener. Qurannya jelas terjaga, hadisnya jelas terjaga. Nih hadis palsu, kita nggak boleh pakai. Ibu jangan pakai hadis yang palsu, nggak boleh pakai. Kita pakai hadis yang sahih aja. Terus kalau hadis yang sahih kayak gimana? Kita akan bilang sami'na wa ata'na. Nah, nanti Rasulullah kita nyuruh kita Jumatan atau enggak buat perempuan, kita akan bilang sami'na wa ata'na. Kalau Rasulullah bilang wajib Jumatan, kita akan wajib Jumatan. Tapi kalau Rasulullah bilang yang laki wajib Jumat, yang perempuan enggak wajib Jumat, udah ibu-ibu mau Jumatan boleh, enggak Jumatan juga enggak apa-apa. Nah, itu niatnya. Pada sulana fihi tabaun. Nah, orang-orang nih ngikutin kita nih kata Rasulullah. Kita nih hari rayanya, hari besar per minggunya kita duluan, hari Jumat. Kemudian orang Yahudi hari Sabtunya, hari Minggunya orang Nasrani. Jadi kita duluan. Cuman bingung nih, ngitungnya dari mana Pak Ustaz? Kalau ngitungnya ada dari Minggu, Senin, Selasa, jadi kan Nasrani duluan. Kalau ngitungnya Sabtu, berarti Sabtu duluan. Orang kan nggak ada kalau digabung nih ngitungnya dari Sabtu duluan. Pasti Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti duluan Islam, baru Yahudi, baru Nasrani. Artinya apa? Kita sekalipun anak bontot, Bu. Anak bontot, tapi anak bontot yang cakepan kan gitu kan. Anak bontot yang kerenan, anak bontot yang hebatan gitu. Yang hebatannya adalah kita harus kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kita harus menjadi lebih baik daripada mereka. Ya cuman sayangnya ya kalau bicara mengenai hari libur, kalau di sana liburnya Jumat ya, Pak ya? Di Saudi Jumat, di Syria Jumat, di Jordan Jumat. Oh, rata-rata di negara-negara yang mayoritas Muslim itu Jumat. Iya, di sini hari. Masya Allah. Tapi ngitung harinya kan tetap, Mas. Ya. Tetap Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau mau diurut ya, kalau enggak ini kan loncatnya terlalu jauh. Nah mungkin kalau kita bicara mengenai hari Jumat itu kan dianggap sebagai hari spesial gitu. Iya. Hari Eid. Ya hari Eid juga dokter ya. Nah ini kenapa bisa? Apakah memang sudah ketentuan dengan sami'na wa ata'na atau ada sejarah sedikit? Iya, ada yang mencari tahu apa sih keutamaannya hari Jumat nih. Ya. Secara ini kan Sayyidul Ayyam ya dikatakan sebagai Sayyidnya Ayyam, artinya tuannya hari-hari yang terbaik. Ya. Terus di Imam Suyuti juga dalam kitab Khosais bilang gini, hari itu ruh-ruh pada dikumpulin. Hari itu nanti nih di akhirat nih kita ketemu Allah itu hari Jumat, Mas. Nah, kita ketemu Allah hari Jumat. Nah, hari Jumat juga orang yang ada hadisnya nih ada hadisnya sekalipun hadisnya tidak terlalu kuat ya. Orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat itu bisa terhindar dari adab kubur. Adab kubur. Masya Allah, tapi jangan bunuh diri ya dokter ya, pengen hari Jumat. Jangan Waduh, bunuh diri. Itu lain Jumat lagi itu tuh urusannya itu. Masya Allah. Jadi memang hari Jumat adalah hari yang istimewa. Sangat istimewa. Dan nanti juga di hari Jumat itu ada jam yang mustajab banget kalau kita berdoa.
Mustajabnya jam berapa tuh? Ada yang bilang habis asar sampai habis maghrib. Ada yang bilang pas antara khutbah ya, 2 khutbah. Yang penting di hari Jumat itu ada doa yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Nah, jadi kalau kita kembalikan lagi, kita bicara tentang Jumat, jelas bahwa Jumat itu adalah yang spesial. Yang hari yang spesial. Nah, karena spesial ini buat siapa begitu ya? Iya. Buat kaum laki-laki atau kaum perempuan juga, atau untuk siapa? Nah, ini. Iya, hari istimewa buat semua umat Islam. Nggak peduli mau perempuan mau laki. Ya. Mau laki itu tetap hari istimewa. Nah, kemudian yang diwajibkan untuk sholat Jumat. Nah, kita belum sampai itu. Belum sampai Ya. kita bahas itu. Nih kita nih baru keutamaan hari Jumat doa. Ya, baik. Kalau gitu kita tahan dulu, dokter, karena setelahnya kita akan kembali lagi. Iya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Akan kita lanjutkan, namun sebelumnya saya ingin mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga Anda semua untuk sama-sama ikut dalam program Ayo Sedekah dengan cara menyampaikan 50.000 per bulan ke Bank Syariah Mandiri di 7032902493 atau di Bank BRI Syariah 10151848888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Nah, itu masih bicara dengan Hasan ya, ataupun keutamaan Jumat. Kita jangan lupa juga nih keutamaan Muharram, ada kegiatan ya dokter ya. Iya. Nah, kegiatan Muharram nih diantaranya ntar yang 10 Muharram yang mau puasa. Ini bukan puasanya orang Syiah, enggak, orang Sunni justru puasa, bukan puasa orang Yahudi kata Rasulullah. Orang Islam lebih aula, lebih berhak untuk ikut puasa Asyura. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan lagi. Silakan dokter, kita masuk pada kajian kita. Nah, ini soal Jumat ini persiapannya ngapain nih kalau umpamanya udah hari Jumat nih? Yang pertama disuruh adalah mandi. Suruh mandi. Mana dalilnya kita disuruh mandi hari Jumat? Tolong dibacakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil ghusli yaumil jum'ati. Wa hal ala sabiyyi syuhudu yaumil jum'ati aw ala nisa'i. Qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malikun an Nafi'in an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukum jum'ata falyaghtasil. Ini babnya bab keutamaan mandi hari Jumat. Berarti dari sisi bab aja udah ketahuan bahwa kita disuruh atau disarankan untuk mandi Jumat. Nah, mandi hari Jumat itu wajib atau tidak? Imam Bukhari nanya lagi, apakah anak kecil harus ikut Jumatan? Apakah bagi perempuan harus Jumatan? Imam Bukhari ambil hadis Rasulullah SAW, "Idza ja'akumul Jum'ata falyaghtasil." Barang siapa yang akan ikut Jumatan, hendaklah dia mandi. Falyaghtasil ini kan artinya amr ya, hendaklah dia mandi. Berarti mandinya di sini wajib atau tidak? Idza ja'akum, siapa nih? Yang perempuan atau yang anak kecil atau yang laki, kalau dia mau Jumatan, dia disarankan untuk mandi. Wajib atau tidak? Sebagian sahabat mengatakan wajib mandi. Sebagian kecil banget enggak. Imam-imam mazhab juga sebagian mewajibkan mandi, sebagian enggak. Nah, sekarang nih gimana nih solusinya? Ada perbedaan kondisi antara negara-negara Timur Tengah dengan negara kita. Di Timur Tengah orang mandi 3 hari sekali, 4 hari sekali, seminggu sekali. Nah, kita nih nggak usah disuruh mandi juga pada mandi. Itu ini bedanya. Kok di sana mandinya seminggu sekali? Ibu, saya baru pulang dari haji, Bu ya.
baru pulang haji. Kemarin Ustaz mandinya tiap hari, kagak. 2 hari sekali, kadang-kadang 3 hari sekali gitu. Karena kondisi cuaca mendukung. Kalau di kita kan nggak mungkin Bu ya, 2 hari nggak mandi itu nggak mungkin. Sehari nggak mandi aja lengket kan, dan bau. Nah di sono tuh enggak Bu, ibu nggak mandi 3 hari masih tetap nggak bau. Tapi bukan berarti ngajarin nggak mandi dokter ya? Kalau di sono memang sebaiknya nggak mandi Mas. Oh. Kalau ibaratnya nih jamaah haji dia mau ala Indonesia juga, mandi tiap hari pakai sabun, tahu-tahu bintik-bintik. Bintik-bintik gatel. Nah, kita jalanin, Ibu jangan mandi tiap hari. Nah, kalaupun mandi jangan pakai sabun mulu gitu. Sabunannya jarang-jarang aja. Nah sejarang-jarangnya jangan sampai lewat seminggu. Nah, kenapa kok hari Jumat? Hari Jumat kan hari ngumpul, Bu. Ya. Mau ngumpul berarti jangan sampai bau dah kalau misalnya nih mandi dulu biar nanti waktu ngumpul sama yang lainnya jadi semuanya nggak ada yang bau, jadi wangi. Nah, mandinya kapan nih? Mandi Jumatannya kapan? 1 jam sebelum sholat, atau boleh pagi-pagi atau boleh malam-malam. Ya. Imam Al-Ghazali bilang malam juga nggak apa-apa. Habis maghrib nih kita niatin nih mandi Jumat itu udah sah. Yang mau lebih bagus lagi habis subuh mandi. Mau lebih cakep lagi ya waktu duha ya, waktu jam 7 jam 8 mandi. Yang paling jelek yang mana? Udah azan baru mandi. Udah baru mandi. Kan banyak saya anak-anak yang rumahnya dekat kayak saya gitu, itu azan baru mandi, ketinggalan gitu, ketinggalan kereta. Jadi azan itu bukan panggilan sholat, tapi panggilan mandi. Nah, Ibu malam itu bukan berarti malamnya adalah misalkan setelah maghrib itu malam ya, itu sudah pergantian hari dokter ya? Iya. Betul, berarti udah habis maghrib tuh udah boleh mandi. Ya. Nah, bukan katanya sunatnya suami istri itu malam Jumat. itu rumornya enggak. Yang mau habis itu mandi sekaligus juga nggak apa-apa gitu. Istilahnya lakukan dulu kewajibannya suami istri. Ntar habis itu mandinya double Bu, mandi wajib junub mandi sunnah Jumat juga niatnya double. Jadi bukan berarti double. Udah keluar masuk lagi ke kamar mandi ya. Niatnya jadi doublein, niatnya mandi sunnah juga, mandi wajib dulu, baru mandi sunnah. Dulu sudah kita praktekkan dokter. Betul. Ya. Masya Allah. Dulu sampai airnya nggak banyak gitu latihan Bu. Oh iya, tapi subhanallah itu lagi. Kalau di sana kan susah. Kalau dulu sih, sekarang udah banyak air ya. Zaman dulu mungkin susah sekali. Betul. Nah, dan mandi itu boleh seember, boleh 2 ember, boleh ini. Yang penting kan syarat mandinya sah ya. Sah artinya sayalul ma ila jamil badan. Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Tubuh. Terus iniannya mana Ustaz? Anak kecil wajib gak nih untuk ini? Anak kecil kan kita udah bahas tuh kemarin tuh. Anak kecil boleh ikut Jumatan tapi tidak wajib. Perempuan gimana? Perempuan di hadis yang lainnya ini perempuan budak, orang yang musafir, orang yang tidak dengar azan itu boleh tidak Jumatan. Orang yang tidak dengar azan. Ini sekarang jadi masalah nih di kita nih. Di kita nggak dengar azan tuh gara-gara apa? Rumah kita tinggi, gara-gara jauh. Gara jauh. Umpamanya nih kita lagi di hutan nih, masjid jauh banget itu nggak kedengaran azan. Kita boleh nggak Jumatan? Boleh. Secara hukum fikih boleh. Kan ada mobil. Boleh nggak saya Jumatan? Boleh. Mana yang lebih baik? Lebih baik ikut Jumatan. Ya kalau nggak Jumatan diganti berarti dengan zuhur. Kalau nggak Jumatan diganti dengan zuhur. Jadi yang tidak mendengar. Yang tidak mendengar suara azan. Tidur nggak dengar juga Pak? Kalau tidur kan nggak apa-apa. Iya. Maksudnya orang yang tidur nggak ikut Jumatan itu dosa atau enggak? Kan alasannya tidur. Tidur. Yang salah adalah tidurnya sengaja. Jumatannya kagak. Tidur normal kan jam 7, jam 5 ada bangun. Jam 12 siang mah bukan waktu tidur. Kalau normal Mas ya, normal. Kalau orang yang sengaja, nawaitunya udah beda. Nah, kalau misalkan bangunnya nih dokter dalam keadaan yang agak mepet masuk ke sholat Jumat, itu kira-kira mandi dulu nggak? Mandi dulu lah. Jawabannya adalah ada di hadis yang berikutnya nih. Kalau orang yang mepet-mepet kayak begitu, mepet-mepet kayak gitu,
Jawabannya tolong dibacakan hadisnya. Qala hadasana. Qala hadasana Abdullah ibnu Muhammad ibni Asma'a qala akhbarana Juwariyatu an Malikin an Zuhriyi an Salim ibni Abdullah ibni Umar an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Umar bin Khattabi bainama huwa qa'imun fil khutbati yaumil jumu'ati idh dakhala rajulun minal muhajirinal awwalina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fanadahu Umaru ayyatu sa'atin hadhihi qala inni sughiltu falam anqalib ila ahli hatta sami'tu ta'dhina falam azid an tawaddatu faqala wal wudu aidan wa qad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil husli. Ini ceritanya bagus banget, Bu. Bagus banget ini. Dan etikanya tinggi banget. Ini ceritanya Ibn Umar cerita bahwa bapaknya nih Umar bin Khattab lagi khutbah. Udah di tengah-tengah, mungkin kalau kita bilang khutbahnya 20 menit atau setengah jam, udah 10 menit Mas ya. Udah 10 menit. Tahu-tahu ada yang jalan nih, tek masuk. Orang ini yang jalan hebat tuh, bukan orang sembarangan. Ini termasuk orang-orang yang muhajirin al-awwalin, sahabat Rasulullah yang awal-awal hijrah tuh udah ikut hijrah. Siapa orangnya? Sahabat Rasulullah yang dekat sama Rasulullah minal awwalin. Kok datang Jumatannya terlambat? Di hadis ini nggak dibilangin si Fulan. Si Fulan. Untuk mengapa? Untuk menutup kekurangan aib ya, aibnya seorang ini. Tapi aib ini menjadi pelajaran. Nih, hebatnya sahabat itu aibnya menjadi pelajaran buat kita. Nah, ini orang datang masuk sini. Umar bilang, jam berapa nih? Kalau orang Betawi bilang jam berapa? Kalau bahasa yang lainnya, lo kemana aja? Ini udah khutbah, udah setengah khutbah. Udah 10 menit. Langsung dijawab nih. Berarti ada dialog antara imam, antara khotib dengan jamaah, dengan makmum. Ana tadi sibuk banget sampai kelupaan. Tahu-tahu udah dengar azan. Saya nggak sempat balik ke rumah. Nggak sempat ngapa-ngapain. Saya cuma wudhu. Udah wudhu, habis wudhu saya masuk ke sini. Umar komentarin. Wal wudu aidan, bahasa kitanya nih, lu cuma wudhu doang? Ente cuma wudhu doang? Bukankah ente tahu bahwa orang yang mau Jumatan itu disuruh Rasulullah SAW untuk mandi? Nah, ini siapa kira-kira Bu? Sahabat Nabi yang hebat nih, yang cakep ya, tapi ketinggalan masuk Jumatannya. Sahabat itu adalah Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan pernah ketinggalan sholat Jumatnya, apalagi Agus Idwar. Itu dia tuh. apalagi Lutfi suka ketinggalan. Masya Allah. Cuman Utsman bin Affan ini ditegur. Ditegur. Biasanya kagak. Ini tumben-tumbenan beliau. Dan beliau ditegur oleh Umar. Ini berarti bahwa khotib dengan jamaah boleh menegur jamaah yang salah. Nah, sama boleh jawab. Terus jamaah nyindirnya pakai bahasa yang hebat ya, pakai bahasa yang halus banget nih. Lu gimana sih enggak? Udah jam berapa? Cuman wudhu doang. Emang Rasulullah cuma nyuruh kita wudhu. Nyindirnya kan pakai bahasa yang cakep. Ya, itu pada saat jadi udah jadi inian, masih udah jadi khalifah. Nggak, maksudnya jadi khalifah. Sedang jadi khatib atau? Jadi khatib. Boleh gitu, negur dia? Rasulullah kan pernah negur. Rasulullah ada orang ya, datang Rasulullah lagi khutbah, datang orang masuk, langsung duduk dia. Nah, ente kenapa langsung duduk? Bukankah masjid itu punya hak untuk ditahiyatin ya, dihormatin? Bangun masjid, tahiyat masjid. Rasulullah lagi ngapain? Lagi khutbah, negur orang itu. Berarti khatib boleh menegur ini, sekalipun ini jangan dijadikan kebiasaan. Tapi bolehkah khatib itu menegur? Bolehkah khatib agak sedikit
keluar dari konteks khutbahnya boleh. Boleh. Cuman di kita belum biasa. Sebenarnya kan sekarang ini kan ada ya di masjid, banyak saya di khutbah di masjid, beberapa masjid di tengahnya kosong, di sininya orang udah padat Mas, bahkan sampai di luar. Boleh nggak khotib bilang, bapak-bapak tolong maju, tolong sopnya digeser sehingga ngasih kesempatan yang di luar, itu boleh. Boleh seperti itu. Dalilnya mana? Rasulullah bilang kayak begitu atau melakukan hal yang seperti itu. Umar Ibnu Khattab juga melakukan seperti itu. Kalau nggak boleh, pasti Umar udah ditimpugin sama jamaah ya, atau diomelin sama jamaah gara-gara beliau menyalahi aturan sholat Jumat. Nah kan kalau tidak salah ketika sholat Jumat itu dilarang untuk berbicara, Pak. Iya. Itu kan ngobrol tuh. Iya. Dilarang berbicara kan untuk kondisi yang normal, Mas. Untuk yang tidak normal boleh berbicara. Kondisi tidak normal nggak boleh. Tidak normalnya menurut kondisi kayak tadi nih, kalau nggak ada yang terlambat nggak bakal ada dialog, nggak maksudnya kan ngomong. Kenapa harus ditegur gitu loh dalam keadaan apa namanya? Ini sebagai Jumat. contoh ya, sebagai contoh. Ini contoh banget ya. Ada sahabat namanya juga manusia, lupa, terlambat. Nih. Nah, terlambat ketika orang terlambat, watawasau bil haqi watawasau bis sabri. Kita disuruh ngingetin, yang salah ingetin, yang benar ingetin. Nih ada sahabat yang salah. Sahabat amar ma'rufnya kan kuat banget nih. Ya. Apalagi Umar bin Khattab, amar ma'rufnya tinggi banget. Kemana aja ente? Jam berapa nih? Mandi doang, wudhu doang, nggak pakai emang Rasulullah nyuruh kita Jumatan itu pakai wudhu doang. Kan Rasulullah nyuruh mandi. Kenapa ente nggak ngamalin sunnah Rasulullah? Padahal ente kan sahabat Nabi yang bahkan bukan cuma sahabat ya, kalau Utsman mantunya Rasulullah gitu, mantu 2 kali. Ya, semakin hangat saja, semakin hangat atau kelihatannya gimana wajah-wajah ini? Baik, kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ya untuk bertanya. Silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Giarsi dari Majelis Taklim Al-Insani Simpruk. Berkaitan dengan sholat Jumat, saya akan menanyakan Pak Ustadz, apakah bedanya sholat Jumat di masjid dengan sholat Jumat di musola? Soalnya saya lihat kalau sholat itu kebanyakan berbondong-bondong ke masjid, sedangkan dekat rumah ada musola, tidak dipakai. Apa bedanya? Hanya itu aja pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Lilis dari Majelis Taklim Al-Insani Simpruk. Saya mau tanya Pak Ustadz. Lupa ada tuh. Ya, silakan. Pertanyaan saya, apakah di hari Jumat ada sholat johor gitu, laki-laki yang tidak ke masjid gitu, jadi sholatnya 2 rakaat apa sholat johor gitu, 4 rakaat? Itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama apa sih? Pertanyaan yang pertama adalah musola ya? Atau masjid? Ada istilah-istilah yang berbeda ya. Ada musola, ada masjid. Musola adalah makan sholah asalnya Bu, atau di bahasa Padangnya, bahasa Betawinya dulu langgar. Langgar. Ada langgar, ada masjid. Nanti di tempat yang lainnya ada masjid jami, ada masjid biasa. Sebenarnya kan musola dengan masjid kan bisa sama, bisa beda Bu. Ya. Masjid kan tempat sujud. Kalau masjid jami kan masjid tempat untuk berkumpul. Nah, dengan terminologi yang dibedakan, musola cuman buat sholat rawatib, musola yang masjid jami buat sholat rawatib plus untuk Jumatan. Nah, ini dengan perkembangan zaman yang sudah jarang ya, ada yang tidak lagi membedakan, bahkan langgar naik pangkat menjadi masjid, musola naik pangkat menjadi masjid. Ini bahkan sekarang nih banyak di Jakarta, parkiran jadi masjid, aula kantor jadi masjid. Jadi intinya adalah tempat yang berkumpul, tempat berkumpul.
Jadi kalau musolanya tempat berkumpulnya kecil, maka nggak bisa jadi masjid. Tapi berkumpulnya untuk orang kumpul banyak, bisa dijadikan tempat sholat Jumat. Ya, ada itu kan nggak dokter? Misalkan yang apa? Minum itu 40 orang gitu. Iya. Nah, nanti kan sholat Jumatan kita belum ngomong sampai sono tuh. Iya, betul. Belum tata cara sholat Jumatnya kita belum sampai ngomong ini baru cuman mandinya doang gitu. Baru mandinya doang. Nah, pertanyaan yang kedua soal tadi laki-laki kalau yang nggak sholat, ini juga sebenarnya belum waktunya. Nah, kalau orang yang tidak pakai uzur itu sebenarnya dia wajib Jumat. Kalau yang dia ada uzur, maka dia diganti dengan sholat zuhur. Sholat zuhurnya berapa rakaat? Ya 4 rakaat. Bagi orang yang nggak punya uzur nih, kalau orang yang musafir udah ketahuan ya. Orang yang nggak punya uzur terus nggak Jumatan, gimana zuhurnya? Zuhurnya tetap 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Termasuk nanti buat perempuan, kalau udah sholat Jumat nggak usah sholat zuhur. Ada yang mengatakan sholat zuhurnya kan sholat Jumat kan 2 rakaat. Zuhur kan 4 rakaat. Berarti kita perempuan sholat lagi dong 4 rakaat. Ini ada sebagian pendapat, tapi pendapat yang saya pilih dan yang mayoritas adalah perempuan kalau udah ikut Jumatan nggak usah sholat zuhur lagi. Nah, permasalahannya sekarang mungkin tidak terbiasa ya di Indonesia terutama. Perempuan pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Itu gimana? Iya, soal apakah wajib perempuan sholat Jumat? Jawabannya tidak. Tidak wajib orang sholat Jumat. Nah, tidak wajib kalau udah ngerjain. Jatuh gak kewajibannya? Jatuh. Kayak tadi yang kemarin kita bilang, anak laki-laki wajib gak dia haji? Anak kecil wajib gak dia haji? Enggak. Kalau dia haji gimana? Sah. Ibu sholat Jumat wajib atau enggak? Enggak. Kalau ibu sholat Jumatan sah atau enggak? Sah. Berarti sahnya Jumat menggugurkan zuhur. Berarti tidak perlu sholat zuhur lagi. Nah, soal ada pendapat orang yang berbeda. Nah, dalam fikih-fikih yang kayak begini pasti ada pendapat yang berbeda. Nah, kita menghormati orang yang berbeda pendapat. Nah, orang yang berbeda pendapat itu tolong menghormati pendapat yang kita ambil. Iya, baik, kita nanti harus break dulu. Ya. Kita akan kembali lagi. Iya, alhamdulillah pemirsa, kita akan lanjutkan lagi, namun sebelumnya yuk sama-sama kita ikut dalam program Ayo Sedekah dengan cara menyampaikan 50.000 per bulan ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri di 7032902493 atau Bank BRI Syariah 10151848888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Nah, dokter nih, kalau kita, Ibu saya mau tanya dulu deh, pernah sholat Jumat nggak? Mau nyoba? Waktu kecil. Oh, suka ya. Di Bandung suka. Kalau ibu ke Masjid Haram, Masjid Nabawi, pada sholat Jumat nggak? Perempuan sholat Jumat. Mungkin kalau di sini adalah masalahnya spesifik ya dokter ya, tempatnya. Nggak, memang pendapat Imam Syafi'i, pendapat mazhab Imam Syafi'i, perempuan tidak wajib Jumat. Saya juga berpendapat perempuan tidak wajib Jumat. Mana yang lebih baik, perempuan ke masjid atau ikut Jumatan atau tidak? Kalau ikut Jumatan semuanya, siapa yang masak, siapa yang jaga si bocah, Mas? Itu nggak ke masjid nggak apa-apa. Tapi kalau umpamanya sekali-kali pengen ke masjid, silahkan. Ya, biasanya juga ketika sholat Jumat itu kalau di kampus ya di sekolah itu diadakan kajian khusus wanita. Pada saat laki-laki sholat Jumat, biasanya begitu ya dokter ya. Betul. Iya, silakan dokter dilanjutkan. Nah, sekarang nih selain mandi, apalagi yang disunahkan nih persiapan buat Jumatan? Bab yang berikutnya tolong dibacain, bab at-tibi lil Jumati. Qala hadasana Abdullah Ali bin Abdullah. Qala hadasana Ali qala. Hadasana Haramiyu. Hadasana Haramiyu bin Umar qala hadasana Syu'batu an Abi Bakri bin Munkadiri qala
Haddatsani Amr bin Sulaimin Ansariyu qala asyhadu ala Abi Sa'idin qala asyhadu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa an yasanna wa an yamassa tiban in wajada. Iya, ini agak sedikit di luar dari kebiasaannya. Biasanya hadis itu kola sami itu. Ini hadis ini pakai bahasa sigohnya, ada sigotul adanya asyhadu. Saya bersaksi bahwa fulan udah pernah berkata seperti ini. Saya bersaksi fulan juga bilang begini. Saya bersaksi fulan bilang begini. Terakhir Rasulullah bilang al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun. Mandi hari Jumat itu wajib ala kulli muhtalimin, kepada orang yang sudah balik. Berarti orang yang udah balik wajib pergi Jumat, wajib sholat Jumat. Bagi yang belum balik nggak apa-apa, dia nggak ikut sholat Jumat, ya. Kan fikihnya seperti itu. Terus habis selain mandi apaan? Wa ayyastanna, bersiwak. Habis bersiwak wa ayyamasa tiban. Habis itu colekin dah minyak wangi, semprotin kalau bahasa kitanya, semprotin minyak wangi. Berarti kan di antara sunnahnya selain mandi adalah bersiwak, yang kedua yang pakai minyak parfum, pakai parfum, pakai minyak wangi. Ya, dokter, itu kalau tadi mandinya itu jam berapa ya? Misalkan gini, apakah mandi pagi itu bisa diniatkan untuk mandi pagi sholat Jumat maksudnya ya? Yeah. Diniatkan untuk sholat gitu, padahal kan jauh tuh. Nah, tadi kita udah katakan bahwa malam aja boleh. Nah, apalagi boleh pagi. Nah, buat kita-kita yang kebetulan kantornya di Jakarta, rumahnya di Bogor atau di Tangerang, itu pada niatin pas mau berangkat. Itu kan pada mandi. Pas mau berangkatnya niatin aja. Saya niat untuk mandi sholat mandi Jumat ya. Mandi Jumat karena Allah Ta'ala, mandi dah. Nah, sebenarnya mandi Jumat itu karena memang ingin sholat Jumat. Iya. Atau kayak ibu nggak sholat Jumat juga kemudian perlu mandi gitu? Enggak. Kalau ibu yang nggak ikut Jumatan, nggak wajib. Jadi itu kayaknya rentetan gitu ya? Rentetan. Nah, nanti kan Ibn Hajar juga bilang ini Jumatan doang atau arisan juga? Nah, kalau arisan hari Jumat atau kondangan juga. Nah, kata Ibn Hajar, ke tempat-tempat yang tajamu. Yang tajamu artinya orang pada berkumpul, kita disunahkan untuk mandi. Biar apa? Biar nggak mengganggu lingkungan. Nah, berarti ibu-ibu kalau hari Minggu atau hari Senin mau ikut arisannya, mandi dulu. Mandi dulu. Mandinya kenapa? Biar nggak ngebauin orang, temen. Iya. Nah, kalau ini kan tadi berarti ada kaitannya dengan hari Jumat itu adalah hari yang istimewa, maka dalam tanda petik diwajibkan. Itu gimana sih bicara diwajibkan, ditekankan? Kalau tagnya ini gini, tagnya ya, tagnya diwajibkan. Nah, ulama berselisih nih, apakah wajib gitu, atau bukannya sunnah muakkadah aja gitu. Ya. Nah, ini perselisihan antara ulama. Mayoritas sahabat itu mengatakan wajib. Nah, mayoritas ulama juga mengatakan wajib. Terus mazhab Imam Syafi'i mengatakan mana? Kaulnya wajib, ada kaul yang lain yang lebih banyak adalah sunnah. Sunnah wajib. Cuman kalau umpamanya dalam kondisi berbeda, itu dia wajib mandi. Nah, contohnya kayak gini, Mas Agus pagi-pagi udah main bola. Main basket atau main futsal. Jam 7 atau jam 8 main futsal sampai jam 9. Wajib gak beliau mau Jumatan kan jam 11-nya? Atau jam 12-nya, wajib gak beliau untuk mandi? Wajib. Wajibnya kata Imam Syafi'i bukan wajib untuk Jumatannya, tapi wajib menghilangkan baunya. Nah, itu sebabnya itu. Nah, kalau umpamanya saya nih atau Mas Agus ya nggak main bola, hari Kamis dia nggak kemana-mana ya, tinggalnya di AC gitu, di AC, nggak keringetan. Nah, dia wajib nggak untuk mandi pada hari Jumat itu, mau Jumatan? Jawab, menurut mazhab Imam Syafi'i dia tidak wajib. Tapi kalau misalnya mandi lebih baik. Jadi sebenarnya mandinya itu tujuannya adalah untuk menghilangkan aroma-aroma yang kurang sedap gitu. Ketika akan berkumpul. Dan karena hari itu adalah hari
Jumat hari berkumpul. Oh, tapi kan dokter mengatakan tiap kumpul hari apapun harus mandi jadi. Iya, Ibn Hajar mengelebarkannya ke situ. Kalau umpamanya nih, saya musafir, main bola gitu, saya ke Bandung main bola, harus gak saya mandi? Enggak, karena saya nggak wajib Jumat. Iya. Jadi bukan karena harinya, Bu, akan tapi karena pengen kumpulnya, pengen sholatnya itu. Nah, bahkan para ulama bilang begini, kalau umpamanya nih, saya atau Mas Agus main bola jam 10 sampai setengah 12 sampai jam 12. Sampai jam 12 azan. Nah, saya nggak sempet lagi nih, atau air habis. Saya wajib nggak ke masjid, badan saya bau? Jawabannya adalah saya makruh untuk ke masjid. Ya. Bahkan dikatakan, bahkan ada yang bilang haram untuk ke masjid. Haramnya bukan apa-apa, Bu. Bukan karena kita nggak wajib, karena kita akan mengganggu orang kalau kita ke masjid. Jadi kalau begitu, apakah kemudian yang terburu-buru atau seperti itu bisa menggantikan tadi? Nah, tadi Utsman bin Affan tadi itu lagi kondisinya bau atau enggak? Enggak. Bagaimana kalau sekarang model baru nih pakai semprot jadi nggak bau? Wajib nggak di Jumatan? Wajib. Oh, walaupun nggak mandi. Walaupun nggak mandi, karena udah bau. Udah wangi. Udah wangi, sorry, udah wangi. Jadi sebabnya itu adalah penghalangnya adalah baunya tadi itu, Bu. Nah, ini kan, Bu, kalau kayak begitu berarti di rumah tangga kita nih ada tong sampah. Tong sampahnya boleh nggak kita buang bangkai tikus, bangkai kucing di situ, Bu? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Takut mengganggu tetangga. Iya, karena itu tong sampah bukan tong bangkai dong. Bukan tong bangkai. Iya. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuminah dari Majelis Taklim Al-Insani. Saya mau bertanya, Pak Ustadz. Iya. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki sengaja meninggalkan sholat Jumat? Iya. Dah. Iya. Ini babnya belum nyampe nih, Mas nih. Iya. Babnya belum nyampe. Kalau gitu kita sampaikan ke yang satu dulu pertanyaan. Boleh. Ya, silakan. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna dari Majelis Taklim Al-Insani, Simpruk. Saya mau bertanya, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya jika wanita menjadi khutbah imam masjid, khutbah imam Jumat? Iya. Di apa ya? Hukumnya bagaimana itu? Iya. Karena ini ada di negeri Muslim Amerika. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi kita jawab sepintas saja, Mas ya. Kalau misalnya laki-laki yang tidak ada uzur, kan laki-laki bisa ada uzur ya. Uzurnya contohnya lagi pergi, lagi sakit, bahkan dalam teks fikih itu kan kalau hujan gede, Bu. Ya. Hujan gede itu kita nggak wajib Jumat. Nih pada praktekin hujan gede, masjid kosong. Gara-gara Ustadz nih, kalau zaman dulu kan payung susah, mobil susah, udah sekarang kita pakai payung, pakai ini ke masjid boleh ya, bukan berarti nggak boleh, Bu. Nah, tapi orang yang hujan nggak mau ke masjid Jumatan itu ada uzurnya, ada uzurnya. Nah, bagi yang nggak punya uzur, nggak ke masjid itu satu kali. Bukan nggak apa-apa ya. 3 kalinya bisa dikategorikan sebagai kafir. Ya. 3 kali dengan sengaja itu fakor kafar. Udah nggak percaya lagi sama idza nudiya lis sholati mi yaumil jumati. Udah nggak percaya lagi sama Quran. Kan bahaya, Bu. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kalau misalnya makmumnya ada laki, nggak boleh si perempuan jadi khotib. Tapi kalau umpamanya semua makmumnya adalah perempuan, yang imamnya ya perempuan, yang khotibnya juga perempuan. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada laki-laki, nggak boleh jadi imam, nggak boleh jadi khotib. Nah, terus ini bicara mandi, masih mandi, dokter ya? Iya. Kan kadang-kadang ada orang mandi tapi nggak selesai kayaknya gitu loh. Jadi justru mandi itu membuat basah gitu ya. Iya. Ya, jadi keluar tuh masih bocor gitu. Nah, sebenarnya kalau mandi yang kayak gitu gimana, dokter?
Ya sebenarnya kan nggak apa-apa, nggak ada urusannya, Mas. Enggak, maksudnya kan mengganggu orang juga dengan dia basahnya. Kalau kita pakai bahasa Saudi, semenit di jalan juga udah kering. Semenit di jalan juga udah kering. Kenapa? Panasnya kan kayak begitu. Nah kalau di sini ya ketika ada dampak-dampak yang lain, maka hendaknya dampaknya itu dihindari. Contohnya gini, ibu-ibu kan kalau misalnya rambutnya panjang, mandinya kan pasti agak keringannya agak sedikit ini, hair dryer nggak punya, mandi mau ikut Jumatan, mandinya jam 5 menit sebelum azan, basah-basahan, tambah seksi, ya nggak boleh lah ibu ke masjid. Ibu nggak boleh ke masjid niatnya. Kenapa kau nggak boleh ke masjid? Justru ibu ke masjid itu membawa fitnah. Termasuk sholat zuhurnya, Ibu sholat zuhur, apalagi nggak pakai jilbab ya, nggak pakai jilbab, basah-basahan gitu rambutnya pergi ke masjid. Ya Allah, nih bikin fitnah. Orang yang kayak begini tidak disarankan untuk ke masjid. Kalau dia ke masjid juga kayak gimana? Dia dapat 2, Bu. Dosa dapat, pahala dapat. Dosanya karena sudah membuat fitnah, pahala sholatnya. Banyakan mana? Jangan-jangan banyakan dosanya dibanding pahalanya. Ya karena kalau pahalanya kan sholatnya sendiri, kalau dosanya tergantung yang lihat rame-rame ya gitu. Baik. Nah itu juga kalau kita bicara mengenai aroma dokter ya, tentu kan ketika orang tuh mandi kemudian nggak dilap dengan kering gitu, nah, itu pasti akan menimbulkan juga bau yang tidak sedap juga begitu. Nah ini barangkali juga harus diperhatikan juga kali ya. Iya. Kalau di Arab langsung nguap, kalau ini kan enggak tuh, masih. Prinsipnya kan kayak gini. Prinsipnya adalah kalau itu yang mengganggu, maka itu jadi makruh atau haram. Tapi kalau umpamanya tidak mengganggu, jadi mubah atau jadi sunnah. Kalau baik jadi sunnah atau jadi wajib. Kaidahnya gitu, Bu. Kaidahnya segala sesuatu yang bikin susah orang itu hukumnya adalah kalau nggak haram makruh. Apa segala sesuatu sampai bau aja bisa kayak gitu, Mas. Kayak kajian kita kemarin. Ya, betul. Ibu habis makan pete, pengen ikut ke masjid. Itu boleh atau enggak? Ulama bilang, Rasulullah bilang jangan ke masjid. Kalau ibu paksain ke masjid juga, ibu dapat 2 tadi itu. Pahala dapat, dosa juga dapat. Boleh gak ke masjid? Boleh. Makan petenya kapan? Makan petenya 5 jam sebelum ke masjid. Atau habis makan pete, gosok gigi, kumur pakai habis itu pergi ke masjid, silakan. Baik. Nah, ketika hari Jumat tadi, saya nggak tahu apakah ini nanti atau bisa di sekarang, dokter. Apakah persiapannya? Tadi kan sudah mandi, kemudian sikat gigi gitu ya, pakai parfum. Nah kalau pakaian? Pakaian babnya besok, Mas. Oh besok, belum ya. Bab besoknya adalah kita disuruh pakai pakaian yang terbagus, Bu, yang kita punya. Mana dalilnya kan kita bilang besok. Iya benar, tar dulu kalau begitu. Tar dulu. Iya. Nah kalau kita menganalogikan siwak, kalau dulu kan memang siwak nih, kalau sekarang kan barangkali ya sudah gosok gigi, sudah berbeda ya. Artinya apapun boleh, dokter ya? Iya, sikat gigi boleh. Sekarang kan juga ada kumur-kumur itu yang mungkin ada alkoholnya. Ini kumur loh kalau di luar itu. Nah kalau kumur gimana itu? Ya sekarang gampang ya, belilah yang tanpa alkohol. Selesai. Ketika kita bilang, sekarang kan banyak alkoholnya, kan ada pilihan. Pilihlah yang tanpa alkohol. Nggak ada semuanya pakai alkohol. Wahai para jagoan farmasi ya, yang muslim, tolong kalian bikinkan formula yang tanpa alkohol. Kalau ini kalian bikinin, itu pahalanya, ya Allah, diniatin ya. Ini biar orang muslim bisa berkumur tanpa pakai alkohol. Itu pahalanya ya Allah gede banget, Bu. Nah dokter sedikit, kalau di kulit kan itu kemarin khilafiyah dari ulama masih memperbolehkan alkohol. Nah sebenarnya kalau di kumur itu kan nggak niat diminum juga, dokter. Iya, kayak begini pasti jawabannya ada 2. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang kagak gitu. Nah sekarang nih yang bilang yang cara yang terbaiknya bagaimana? Pakai yang tidak. Susah yang pakai yang tidak. Kalau emang kita katakan susah,
tadi kita bilang nih, tolong yang jago-jago tuh adakan penelitian. Adakan penelitian, bikin formula atau bikin obat yang begitu, obat kumur tadi itu yang tanpa alkohol. Terus duitnya dari mana? Kalau negara nggak mau ngasih, Basis, Basnas, masjid itu boleh mau ngasih biaya untuk penelitian. Bahkan kita nih kalau nyawer ya, sarang 5.000 atau 100.000 atau PKH. Ya. PKH ada yang mau bikin penelitian kayak gitu, PKH harus mengasih, Mas. Harus ngasih sumbangan entah 50 juta, entah 100 juta untuk orang-orang yang farmasi tadi itu bikin formula yang tanpa alkohol. Ya, karena gitu dokter, sensasinya agak beda kelihatannya. Antara yang mungkin yang saya nyobain terus terang antara yang alkohol sama yang enggak, tapi kan enggak ditelan maksudnya. Nah, ketika yang enggak tuh flat aja, tapi yang begitu alkohol kayaknya ada. Karena kan kita ada ke dalam kayak gitu gini. Ganja atau rokok kasih ganja dikit, atau kasih kretek ya, sama filter, sama yang ngerokok. Kata orang-orang yang begitu kan sensasinya beda. Kata orang yang ngerokok sama aja tuh. Enakan nggak ngerokok. Jadi kalau gitu mendingan gak usah kumur-kumur tadi. Gak usah kumur-kumur. Kalau tadi itu pakai yang kayak begitu. Jadi pilihannya seperti itu ya. Pilihannya seperti itu. Pilihlah yang terbaik. Dalam bahasa kerennya kan pilihlah yang halalan Thayyiba. Kalau dokter sekarang betul-betul pengertiannya pakai siwak dalam bentuk siwak atau? Saya pakai dua-duanya, siwak saya pakai, sikat gigi saya pakai, kumur juga, daun sirih saya pakai. Ya, karena orang kalau ngelihat kadang-kadang ngelihat siwak itu kok kayak jorok amat sih gitu. Taruh pakai gitu. Ada caranya kok, tinggal potong aja. Iya. Potong, hancurin lagi dikit, pakai. Ini potong, hancurin lagi, pakai. Jadi siwak sepanjang ini itu bisa dipakai 10 kali, Bu. Potong. Enggak, maksud sekali gini langsung potong? Enggak. Ini bisa seharian, bisa 2 hari, 3 hari, habis itu potong. Iya. Iya, kalau begitu urusan persiwakan ini segala macam persiapannya sudah kita sampaikan dokter ya, dan karena waktu kita sudah habis, silakan kita tutup dengan doa. Ya, mari sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar dan kita baca Raditu Billahi Robba dengan harapan dengan doa mudah-mudahan kita semuanya dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah juga redha kalau ada yang dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.